Kedatangan bangsa Barat di Indonesia memengaruhi adanya berbagai penaklukan yang dilancarkan satu sama lain. Salah satunya yaitu perlawanan terhadap hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Perlawanan tersebut salah satunya datang dari Aceh yang berperang melawan Portugis dan VOC. Seperti apa jalannya peperangan tersebut? Yuk kita simak videonya. Perlawanan pertama untuk melawan keserakahan kongsi dagang yang terjadi pada abad ke-16 hingga abad ke-18 terjadi di daerah Aceh dengan nama perlawanan Aceh versus Portugis dan VOC. Tokoh yang terkenal dalam pemberontakan ini adalah Sultan Iskandar Muda yang merupakan pemimpin dari Aceh. Sedangkan dari pihak Portugis dipimpin oleh Henry Guez pada tahun 1523 dan Saujat pada tahun 1524. Sedangkan dari pihak VOC dipimpin oleh Pangeran Maurits. Sebelum menuju ke Aceh, Portugis menyerang Malaka terlebih dahulu, dan pada tahun 1511 Malaka pun berhasil jatuh ke tangan Portugis. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangannya dari Malaka ke Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh semakin ramai. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Kerajaan Aceh muncul sebagai kekuatan baru yang berhasil menguasai daerah perdagangan seperti di pantai timur Sumatera sebelah utara. Bahkan, Aceh kemudian mampu mengendalikan pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera seperti Gili Barus, Tiku, dan Pariaman. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah pimpinan Henry Guez, dan pada tahun 1524 di bawah pimpinan De Souza. Beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan, sehingga Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Aceh yang ingin berdaulat dan tetap dapat mengendalikan perdagangan di beberapa pelabuhan penting di Sumatera merencanakan untuk melakukan perlawanan. Sebagai persiapan, Aceh melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit, mendatangkan bantuan persenjataan, sejumlah tentara, dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567 dan mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Setelah berbagai bantuan berdatangan, Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus bertahan mati-matian di benteng Formosa. Portugis harus mengerahkan semua kekuatannya sehingga serangan Aceh ini dapat dilakukan. Sebagai tindakan balasan, pada tahun 1569, Portugis balik menyerang Aceh. Tetapi serangan Portugis ini juga dapat digagalkan oleh para pasukan Aceh. Sementara itu, para pedagang Belanda juga ingin mendapatkan keuntungan dengan berdagang di pantai barat Sumatera. Oleh karena itu, VOC harus bersaing dengan Portugis dan harus mendapatkan izin dari Aceh. Padahal, Aceh dikenal anti terhadap dominasi dan para pedagang asing. Terkait dengan ini, para pedagang Belanda melalui Pangeran Maurits pernah berkirim surat kepada Raja Aceh, Sultan Alauddin, tertanggal 23 Agustus 1601. Dalam surat, dipenuhi dengan kata-kata sanjungan, pujian-pujian kepada Sultan Alauddin dan juga rakyat Aceh. Dalam surat itu juga dicantumkan kata-kata yang menjelek-jelekan Portugis dan juga dicantumkan tawaran bantuan untuk mengusir orang-orang Portugis. Dengan surat ini, ternyata
Sultan Aceh yang kebetulan sedang bermusuhan dengan Portugis dapat menerima kehadiran para pedagang Belanda. Bahkan, pada tahun 1607, Aceh memberikan izin kepada VOC untuk membuka loji di Tiku di pantai barat Sumatera. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 hingga 1639, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Bahkan, pada masa pemerintahan Iskandar Muda ini mulai memutuskan hubungan dan menolak kehadiran VOC. Iskandar Muda adalah raja yang gagah, berani, dan bercita-cita untuk mengenyahkan penjajahan asing, termasuk mengusir Portugis dari Malaka. Iskandar Muda juga menemukan keseimbangan VOC yang sudah berkuasa di Batavia. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600 hingga 800 prajurit. Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia, bahkan Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Sementara itu, untuk mengamankan wilayah yang semakin luas, meliputi Sumatera Timur dan Sumatera Barat, ditempatkan para pengawas di jalur-jalur perdagangan. Para pengawas itu ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan penting seperti di Pariaman. Setelah mempersiapkan pasukannya, pada tahun 1629, Sultan Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Portugis harus mengerahkan semua kekuatan tentara dan persenjataan untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Namun, serangan Aceh kali ini juga belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan Aceh dan Portugis makin memburuk. Bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak masih sering terjadi. Tetapi, Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Portugis dapat diusir dari Malaka oleh VOC pada tahun 1641 setelah VOC bersekutu dengan Kesultanan Johor.